Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Aulia di kelas Matematika Kreatif. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang pembahasan kelas 7 SMP atau MTS sederajat, yaitu tentang perbandingan. Yaitu di sini perlu kita ketahui bahwa perbandingan adalah bilangan yang digunakan untuk membandingkan dua nilai atau lebih. Misalnya di sini A dibanding B bisa dinyatakan dalam keterangan A adalah pembilang dan B adalah penyebut, dan juga bisa terdapat dalam beberapa pecahan A per B. Nah, bisa juga dimasukkan ke dalam bilangan, yaitu misalnya perbandingan antara 1/2 atau setengah sebagai 1 berbanding 2, dibaca 1/2, yaitu tidak luput dari tanda titik 2. Itu sering kita lihat bahwa itu adalah tanda bahwa perbandingan. Nah, 1 sendiri sebagai pembilang dan 2-nya sebagai penyebutnya. Nah, perbandingan itu sendiri mempunyai banyak metode untuk mencarinya, yaitu dengan cara yang pertama, yaitu perbandingan dalam bentuk paling sederhana, yaitu apabila bilangan pertamanya dan bilangan keduanya tidak mempunyai faktor yang sama selain dari 1. Contohnya, tentukan perbandingan antara bilangan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu 25 cm berbanding dengan 4 meter 20 cm adalah, nah, yaitu dengan cara kita harus memasukkan nilai-nilainya terlebih dahulu. Setelah memasukkan nilainya terlebih dahulu, selanjutnya kita samakan ke dalam bentuk sentimeter. Nah, pada persoalannya di sini kita harus menyamakannya terlebih dahulu, bahwa di sini 4 meter 20 cm, maka kita samakan menjadi sentimeter, yaitu menjadi 420 cm. Nah, sama dengan, yaitu maka kita lihat 25 dan 420 ini sama-sama bisa dibagi 5, yaitu sama dengan 25 cm dibagi 5 dan 420 dibagi juga dengan 5. Maka didapat hasil 25 bagi 5 sama dengan 5, dan 420 dibagi 5 yaitu 84, yaitu didapat bahwa 5/84. Maka sama dengan, bisa kita lihat bahwa bisa kita lihat dalam bentuk pecahan, yaitu sama dengan 5/84. Nah, selanjutnya dengan metode satuan, yaitu untuk memahami metode satuan ini kita perhatikan dulu contoh berikut. Di sini dituliskan bahwa contohnya yaitu setelah Aris melakukan telepon selama 3 menit, biayanya adalah 15.000. Jika Arif bicara dengan ayahnya melalui telepon selama 10 menit, berapa banyak yang harus dibayarnya? Nah, penyelesaiannya yaitu dengan cara kita menyelesaikan untuk 3 menit, yaitu tarif teleponnya sama dengan 15.000. Nah, untuk 1 menit tarif teleponnya sama dengan 5, maka yaitu 15.000 dibagi 3, yaitu 5.000. Itu untuk tarif 1 menit. Nah, sedangkan yang ditanya adalah untuk tarif telepon 10 menit, karena dia harus berapa banyak yang harus dia bayar selama 10 menit. Nah, yaitu dengan cara yaitu tarif per 1 menit yaitu 5.000 dikali dengan 10 menit, yaitu sama dengan 50.000. Nah, jadi biaya yang harus dibayarnya selama 10 menit adalah Rp50.000. Nah, perbandingan sendiri ada perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Nah, yang pertama kita harus kita jelaskan yaitu tentang perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai ini yaitu dua bilangan dikatakan berbanding senilai jika kenaikan atau penurunan pada jumlah bilangan yang satu mengakibatkan kenaikan
atau penurunan jumlah bilangan yang lain. Nah, contoh kejadian perbandingan senilai yaitu perbandingan antara jumlah tabungan dan waktu penyimpanan, perbandingan antara jumlah barang dan harga barang, perbandingan antara jumlah pekerja dan upah pembayaran yang dikeluarkan, perbandingan antara jarak tempuh kendaraan dan waktu tempuh, perbandingan antara jumlah makanan dan jumlah orang yang menghabiskan. Nah, dan itulah contoh kejadian perbandingan senilai. Nah, masuk ke contoh soal perbandingan senilai, yaitu di sini kita masuk contoh soalnya, yaitu dengan cara yang berbunyi persediaan beras pada keluarga Pak Iwan adalah 40 kg. Ternyata beras tersebut cukup untuk makan selama 24 hari. Kemudian ayahnya membeli beras lagi sebanyak 60 kg, maka beras tersebut cukup untuk berapa hari? Nah, dengan cara kita menentukan beras tersebut bisa cukup untuk beberapa hari, yaitu dengan cara kita menyelesaikannya, yaitu dengan cara hitung banyak pekerja dengan menggunakan perbandingan senilai dengan cara yaitu kita misalkan X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Nah, kita misalkan di sini X1-nya adalah 40 kg dan X2-nya adalah 60 kg. Yaitu di sini persediaan beras pada keluarga Pak Iwan adalah 40 kg dan X2-nya adalah ayahnya membeli beras lagi sebanyak 60 kg. Nah, sama dengan Y1 per Y2. Nah, diketahui bahwa di sini adalah 24 hari per Y2. Y2 adalah beras yang tersebut cukup untuk beberapa hari. Nah, maka 40 maka kita kali silangkan, yaitu menjadi 40Y kuadrat sama dengan 60 kali 24 hari. Setelah kita mengali silangkan, yaitu didapat 40Y, 60 dikali 24 hari, yaitu 1440 hari. Nah, maka Y2-nya sama dengan 1440 per 40. Maka Y2 sama dengan 36 hari. Jadi beras tersebut cukup untuk 36 hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai yaitu dua bilangan dikatakan berbanding berbalik nilai jika kenaikan atau penurunan pada jumlah bilangan yang satu mengakibatkan penurunan atau kenaikan bilangan yang lain, yaitu kebalikan dari perbandingan senilai tadi, yaitu contoh kejadian berbalik nilai yaitu perbandingan antara jumlah pekerja dan waktu penyelesaiannya, perbandingan antara jumlah hewan dan waktu penghabisan makanannya, dan perbandingan antara kecepatan sebuah mobil dengan waktu tempuh. Nah, adapun contoh soalnya yaitu di sini berbunyi pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 20 bulan dengan 10 pekerja. Jika ia ingin menyelesaikan pekerjaan itu dalam 5 bulan, jumlah pekerja yang perlu ditambah adalah sebanyak 30 pekerja. Nah, adapun langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu hitung banyak pekerja dengan menggunakan perbandingan berbalik nilai dengan cara sebagai berikut, yaitu misalkan X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2, yaitu diketahui bahwa di sini X1-nya adalah 20 bulan, yaitu dengan cara dalam waktu 20 bulan, dan X2-nya adalah 5 bulan, yaitu pekerja itu dalam 5 bulan jumlah pekerja yang perlu ditambah, yaitu di sini diketahui bahwa Y2 dan per 10 pekerja. Karena diketahui bahwa dalam waktu 20 bulan dengan 10 pekerja, maka Y2-nya
Y2 per Y1, maka Y1-nya adalah 10 pekerja. Nah, langkah pertama kita kali silangkan, yaitu didapat 5Y sama dengan 20 dikali 10 pekerja, maka 5Y2 yaitu yang dicari di sini Y2-nya, yaitu 5Y2 sama dengan 200 pekerja. Setelah dikali silangkan, maka Y2 sama dengan 200 pekerja dibagi dengan 5, yaitu 200 dibagi 5 sama dengan 40 pekerja. Nah, dapat kita simpulkan bahwa banyak pekerjanya yaitu sama dengan 40 pekerja. Nah, langkah kedua yaitu kita harus hitung banyak tambahan pekerja yang menggunakan cara sebagai berikut, yaitu tambahan pekerja, yaitu jumlah pekerja akhir tadi. Jumlah pekerja akhir tadi bisa kita lihat bahwa jumlah pekerja akhirnya adalah 40 pekerja pada soal sebelumnya, yaitu 40 pekerja. Nah, selanjutnya yaitu dikurang dengan jumlah pekerja awal. Jumlah pekerja awalnya yaitu 10 pekerja. Nah, maka jumlah pekerja akhir dikurang dengan jumlah pekerja awal, maka 40 pekerja dikurang dengan 10 pekerja, maka didapat 30 pekerja. Nah, itulah contoh soal perbandingan berbalik nilai dan perbandingan senilai. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.